pagar laut, ya kita bilang pagar ya, pagar laut Tangerang bisa kita lihat ternyata di citra satelit Google Earth. Titik awalnya ada di Desa Sukawali, Kecamatan Paku Haji, Tangerang, Banten, lurus ke pesisir timur sampai Tanjung Burung, Teluk Naga, Tangerang. Total panjang pagar laut yang tertangkap citra satelit Google Earth yang kami tampilkan ini sepanjang kurang lebih 6 km. Yang menariknya di dalam pagar laut ini ternyata sudah ada kotak-kotak yang belum diketahui apa fungsi dan tujuan kotak itu. Panjang pagar laut yang kami tampilkan dengan Google Earth ini sekitar 6 km. Google Earth belum memperbaiki atau memperbaharui citra satelitnya sehingga pagar laut yang 30,16 km sebagaimana temuan Kementerian Kelautan dan Perikanan belum muncul di Google Earth. Saya ingin langsung bertanya ke Mas Derajat. Mas Derajat, kalau kita ingin ada kejelasan, tadi Mas Derajat mengatakan kalau pagar ini tidak ada yang mengaku ya sudah cabut. Tapi kan Pak Romin mengatakan ya yang memasang lah yang mencabutnya. Tapi kan sampai sekarang tidak ada yang mengaku memasang. Ada sebagian lain mengaku memasang tapi ya masa sih bisa masang sebegitu panjang ya. Kalau Anda melihat ini seperti apa solusi yang bisa paling cepat? Karena kalau menunggu 20 hari saya hitung-hitung sampai sekitar tanggal 29 Januari baru kemudian nanti dirobohkan. Bagaimana? Pertama gini, kalau ada yang mengaku memasang dan katakanlah punya dana, Dirjen Pajak tinggal turun aja lihat. Dia masang itu kan kelihatan biayanya, follow the money aja, kan kelihatan nanti pajak kan, oh kamu udah masang begini, kamu punya duit segini, pajakmu dibayarnya kok segini, pasti akan ketahuan seimbang atau tidak. Jadi saya rasa institusi negara itu punya banyak cara untuk orang boleh mengatakan A, B, C, tapi punya banyak cara untuk ngetes dan ujungnya adalah lihat transaksi keuangannya. Oke. Ya, itu. Kemudian yang berikutnya yang di sini saya agak kurang sepakat dengan abang saya, Prof. Rohmin, yang masang lah yang harus nyabut. Enggak, ini kan haknya negara. Ini kekuasaan negara, negara yang berkuasa. Negara aja tinggal perintahkan tentara untuk cabut, tuh nggak ada yang punya kok. Ya kan? Nggak ada yang punya, dan kalaupun ada yang ngaku punya itu nggak sah kok. Cabut aja udah, tinggal saya sebagai tim kampanyenya Pak Prabowo ingin mengusulkan pada Presiden Prabowo, tolong segera perintahkan TNI untuk cabut itu semua selesai. Sudah. TNI? TNI lah. Karena Kepala Bakamla sudah mengatakan itu bahwa ini cukup KKP, kan sudah disegel, nanti tinggal dicabut, kata Kepala Bakamla begitu loh. Daripada berpanjang-panjang, kan Presiden kan pengen segala sesuatunya itu bisa bergerak cepat. Daripada berpanjang-panjang, segera cabut, habis, selesai, sudah selesai, nggak ada perdebatan lagi, energi kita bisa kita pakai untuk menghadapi rupiah yang sekarang mengalami tekanan dan sebagainya. Nah, kalau soal Bekasi, itu kan katanya ada izin. Tapi ada izin itu belum tentu juga berarti benar. Ya. Saya alasan yang disampaikan oleh Pemprov Jawa Barat, Dinas KKP-nya, katanya adalah untuk waterways, untuk nelayan atau apa. Prof. Rohmin tahu betul di pelabuhan nelayan, pelabuhan ikan terbesar dunia itu di Vigo, di Spanyol Barat Laut ya. Itu nggak ada waterways kayak begitu, dan dia itu ada untuk kapal kapal pesiar, ada untuk untuk ikan, nggak ada seperti itu. Dan saya juga pernah ke Rotterdam, saya pernah ke Genoa, saya pernah tinggal di Australia, pernah ke Hobart, nggak ada yang pakai seperti itu. Artinya untuk alasan apa? Dan ujungnya kembali lagi siapa sih yang diuntungkan dari pagar yang ada di Bekasi. Kalau berandai-andai ya Mas Derajat ya, kalau ternyata pagar itu ditanam atau dipasang oleh pengusaha. Pengusaha ini saya tidak mengarah kepada satu entitas. Atau di Tangerang nih? Yang di Tangerang dulu. Tangerang, oke. Lalu kemudian dicabut negara. Itu nanti memunculkan ketidakpastian tidak? Karena kan nanti kan orang pengusaha pasti ingin, saya sudah tanam nih, ini pasti akan ada proses selanjutnya untuk saya bangun begitu. Itu bagaimana? Ketidakpastian akan muncul kalau dia punya hak hukum, kemudian hak hukumnya dicabut tanpa alasan yang kuat. Nah, kalau ada izinnya tadi ya? Iya, di sini kan dia nggak ada hak hukum. Tidak ada di situ. izin. Kan semua peraturan perundang-undangan yang ditabrak kan banyak, ahli-ahli hukum kelautan kan banyak yang paling tidak ada peraturan Menteri KKP yang ditabrak di situ. Jadi karena ini ilegal,
selesailah sebenarnya PKL aja begitu ilegal dikejar-kejar kok. Ini cuman pagar bambu. Ini kan soalnya di laut, agak-agak susah. Ini mengambang. Iya, kita punya pasukan kata, Bos. Oke, Pak Romin, ini saya penasaran dengan selama 5 bulan yang lalu, itu kan temuan Ombudsman Agustus ya mulai dibangun. Apa benar tadi kata Pak Muanas, KKP itu lengah, lolos, tidak melihat siapa yang menanam? Kalau mengikuti pemberitaan dan sekian nelayan yang kami tanya, mereka mengatakan dipasangnya itu biasanya malam hari. Orang-orang yang memasang pagar ini selalu malam dengan bekerja cepat, begitu subuh matahari naik sudah tidak ada lagi orang-orangnya, tapi pagarnya sudah terbangun sekian lama. Itu KKP sebegitu lengahnya atau bagaimana, Pak Romin? Itu ini buat saya ini untuk wake up call ya, artinya benar-benar peringatan keras ya bahwa instansi tertentu pun menurut saya lah abai gitu ya. Tadi Mas Muana sendiri ada report tuh bahwa beberapa bulan yang lalu sebenarnya sudah ada yang melaporkan, iya kan, ke pihak KKP. Nah kalau baru bertindak sekarang itu pelajaran juga buat teman-teman di KKP gitu. Next time jangan begitu, kalau memang itu nggak ada izinnya harusnya ya segera diberhentikan gitu. Karena sekali lagi kalau rules of law, hukum tidak ditegakkan, negara ini nggak akan mungkin maju. Nah yang kedua soal siapa yang mencabut, saya justru berpikir ekonomi Mas. Kalau bisa segera ada kepastian hukum bahwa yang membangun adalah pihak A atau pihak B gitu ya, diputuskan juga dia yang harus mencabut karena ini kan costly Pak. Jadi supaya nanti tidak ini, jadi spiritnya sama, penegakan hukum. Dia bisa diproses hukum. Nah itu kena pidana dia. Justru itu. Pasti takut ya. Tetapi kalau terlalu lama, deadline-nya kan sampai 29. Kalau 29 proses hukumnya itu masih belum diputuskan Pak Yeka ya. Apalagi ada eskalasi. Nanti kita akan sarankan udah segera dicabut, entah itu oleh KKP, oleh TNI. Saya kira mereka akan koordinasi gitu. Begitu kira-kira. Pak Yeka, apakah memang teman-teman di KKP 5 bulan itu lalai? Atau memang tidak ada arahan? Karena diduga pagar ini muncul dalam kaitan tadi sempat disebut sedikit oleh Pak Romin, ada apa ya, kekuatan yang kuat begitu yang membuat kemudian ya sudah jalan saja walaupun tidak ada izinnya. Dari informasi yang kami kumpulkan itu yang jelas Dinas Provinsi Kelautan Perikanan Provinsi itu sudah memberikan laporan ke KKP karena merasa kalau terkait peruntukan pemanfaatan tata ruang di laut itu kewenangannya ada di KKP. Namun KKP baru bertindak sekarang, tentunya itu KKP sendiri yang harus bisa menjelaskan. Yang jelas kami melihat waktu tanggal 5 Desember ke sana, di situ tuh kan nggak jauh juga ada kantor Polair gitu kan. Jadi ada, terlihat lah ya. Iya terlihat ada kantor kepala desa, camat. Jadi kalau misalnya tidak mengetahui ya saya pikir tidak mungkin lah. Naif ya? Naif sekali lah. Nah itu pasti mengetahui dan pasti ada motivasi untuk melakukan itu, dan ini motivasi ini yang didalami oleh Ombudsman. Kami sedang melakukan pemeriksaan, terutama Ombudsman ini yang menangani baru Ombudsman provinsi ya, belum pusat yang belum nangani. Nasional. Belum Ombudsman pusat yang nangani, baru provinsi, karena kami lihat nanti kalau ada bersinggungan bahwa persoalan ini berhubungan dengan kewenangan instansi di pemerintah pusat, maka tidak menutup kemungkinan ini akan kami tarik di pusat. Untuk saat ini kami percayakan kepada kawan-kawan di kantor perwakilan Banten untuk melakukan investigasi secepat-cepatnya. Itu termasuk memastikan perusahaan yang konon diduga membangun atau tidak? Dugaan, karena setiap kami melakukan investigasi ini kami kan harus ada dugaan. Dugaan potensi maladministrasinya untuk sementara ini dilekatkan ke DKP. Karena apa? Karena yang menguasai wilayah laut sampai 12 mil ya kalau tidak salah, Prof. Itu adalah Dinas Kelautan di provinsi. Nah, untuk sementara apakah itu nanti terbukti atau tidak, itu tentunya hasil investigasi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.